Kamu pasti kenal SpongeBob kan? Kartun kuning yang selalu ceria, tinggal di nanas di dasar laut, dan punya sahabat bintang laut bernama Patrick. Tapi, tahukah kamu bahwa ada teori gelap yang menyebutkan bahwa semua karakter di SpongeBob itu sebenarnya mewakili 7 dosa mematikan? Ya, teori ini bukan sembarangan, karena kalau kita teliti lebih dalam, semua perilaku karakter-karakter di SpongeBob memang mencerminkan sisi gelap manusia yang selama ini kita anggap biasa aja. Kita akan mengupas tuntas satu persatu siapa saja karakter SpongeBob yang mewakili masing-masing dosa mematikan itu. 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Sebelum kita mulai, sedikit info buat yang belum tahu apa itu 7 deadly sins atau 7 dosa mematikan. Ini adalah konsep klasik dari agama dan filosofi yang menggambarkan 7 sifat buruk manusia yang dianggap sebagai akar dari semua kejahatan. Ketujuh dosa itu adalah 1. Lust, nafsu berlebihan. 2. Gluttony, kerakusan. 3. Greed, keserakahan. 4. Sloth, kemalasan. 5. Wrath, kemarahan. 6. Envy, iri hati. 7. Pride, kesombongan. Dan yang mengejutkan, semuanya ternyata ada di karakter-karakter Bikini Bottom. 1. SpongeBob, lust, nafsu berlebihan. Pertama, tentu saja SpongeBob SquarePants. Di teori ini, SpongeBob mewakili dosa lust, tapi bukan nafsu dalam arti seksual ya, melainkan nafsu berlebihan untuk membuat orang lain bahagia. SpongeBob selalu ingin menyenangkan semua orang di sekitarnya. Bahkan seringkali dia lupa memikirkan dirinya sendiri. Contohnya, di episode Help Wanted, SpongeBob sampai memaksa dirinya bekerja di Krusty Krab dengan semangat yang nggak wajar hanya untuk menyenangkan Mr. Krabs. Di episode lain, dia bahkan sering mengganggu Squidward dengan niat baik, tapi justru bikin Squidward makin marah. Nafsu SpongeBob untuk selalu bahagia, optimis, dan menyenangkan semua orang kadang berujung toksik, dan disinilah sisi lust dari SpongeBob terlihat. 2. Patrick Ebbard Sloth, kemalasan kedua. Patrick Star. Si bintang laut ini sangat jelas mewakili dosa Sloth, yaitu kemalasan. Patrick hampir di semua episode digambarkan sebagai karakter paling malas di Bikini Bottom. Dia tinggal di bawah batu, hampir nggak pernah bekerja, dan hobinya cuma 2, tidur dan makan. Di episode The Big Pink Loser, Patrick bahkan bangga karena nggak pernah melakukan apapun seumur hidupnya. Dia berkata, "I can see my forehead." Kalimat random yang keluar dari mulutnya aja menunjukkan betapa kosong dan malasnya Patrick. Kemalasannya ini membuat Patrick sering nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia nggak peduli soal pekerjaan, masa depan, atau bahkan dirinya sendiri. Ini adalah contoh sempurna dari dosa sloth. 3. Squidward in Wrath, kemarahan. Berikutnya, Squidward Tentacles. Dia adalah perwujudan dari dosa wrath, yaitu kemarahan. Squidward selalu kesal, marah, frustrasi dengan kehidupan yang dijalaninya. Dia benci pekerjaannya di Krusty Krab, benci tinggal di antara SpongeBob dan Patrick yang selalu ribut, dan dia juga membenci dirinya sendiri karena nggak bisa jadi pemain klarinet yang sukses. Di episode Can You Spare a Dime, Squidward terlihat marah besar saat Mr. Krabs menuduhnya mencuri uang. Kemarahan Squidward bukan cuma sekadar emosi, tapi sudah jadi bagian dari identitasnya. Squidward juga gampang banget marah ke SpongeBob dan Patrick. Bahkan untuk hal kecil sekalipun. Inilah kenapa banyak yang percaya Squidward adalah perwujudan dari kemarahan manusia yang gak tersalurkan dengan baik. 4. Mr. Krabs, Plague, Greed, keserakahan. Kalau ngomongin kerakusan atau greed, siapa lagi kalau bukan Mr. Krabs? Keserakahan Mr. Krabs terhadap uang udah jadi ciri khasnya sejak episode pertama. Dia rela melakukan apapun demi uang. Bahkan dia pernah menjual jiwa SpongeBob ke Flying Dutchman cuma demi beberapa koin. Di episode Born Again Krabs, Mr. Krabs bahkan mempertaruhkan nyawanya demi 1 sen. Kecintaannya pada uang membuat dia sering mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan pegawainya. Keserakahan Mr. Krabs menunjukkan bagaimana uang bisa membutakan hati manusia, bahkan sampai rela mengorbankan orang lain. 5. Sandy Cheeks,
Ron Sprite, kesombongan. Selanjutnya, Sandy Cheeks, si tupai dari Texas. Sandy mewakili dosa pride atau kesombongan. Sandy sangat bangga dengan asal-usulnya dari Texas. Dia sering pamer kekuatan, kecerdasan, dan kebolehannya dalam karate dan sains. Di episode Ripped Pants, Sandy marah besar ketika SpongeBob mempermalukannya di depan umum karena harga dirinya sebagai ahli karate direndahkan. Kesombongan Sandy kadang bikin dia terlihat menyebalkan. Dia selalu ingin dianggap paling pintar dan paling kuat di Bikini Bottom. Inilah kenapa dia cocok dengan dosa pride. Sim, Plankton, Clay envy, iri hati. Lalu ada Plankton. Plankton mewakili dosa envy atau iri hati. Seumur hidupnya, Plankton iri pada Mr. Krabs yang sukses dengan Krusty Krab. Dia selalu berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty karena nggak terima Mr. Krabs lebih sukses darinya. Iri hati Plankton bahkan bikin dia buta logika. Dia terus-menerus gagal tapi nggak pernah kapok. Bahkan di beberapa episode dia lebih fokus menjatuhkan Krabs dibanding memperbaiki restorannya sendiri, Chum Bucket. Ini adalah potret nyata bagaimana rasa iri bisa menghancurkan diri sendiri. I7, Gary Ipiak Gluttony, kerakusan terakhir, si kecil Gary, siput peliharaan SpongeBob. Jangan salah, Gary bukan karakter polos tanpa dosa. Dia adalah representasi dari gluttony, yaitu kerakusan. Gary selalu lapar. Di beberapa episode, Gary bisa makan terus-menerus tanpa henti. Bahkan di episode I Was a Teenage Gary, SpongeBob harus jadi siput gara-gara lupa kasih makan Gary tepat waktu. Kelaparan Gary nggak wajar dan selalu jadi sumber masalah. Ini menggambarkan kerakusan manusia yang nggak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Jadi itulah ketujuh karakter utama di SpongeBob, yang ternyata masing-masing mewakili 7 dosa mematikan. Kita mungkin nggak sadar saat menontonnya waktu kecil, tapi setelah tahu teori ini, kita jadi berpikir, apakah semua sifat buruk manusia memang sengaja dikemas dalam bentuk kartun lucu seperti ini? Menurut kalian gimana? Apakah teori ini masuk akal atau cuman kebetulan aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, di bagian berikutnya kita akan bahas teori horor lainnya tentang SpongeBob, termasuk misteri Red Mist alias Squidward's Suicide yang bikin merinding. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Sampai jumpa di video selanjutnya.